Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus memberikan kita kesehatan, kehidupan, sukacita setiap hari. Oleh karena itu, sebelum memulai setiap aktivitas kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari pujian kita, ku menang bersama Yesus Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita sukacita dan kemenangan dalam hidup kita setiap hari. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersukacita dan bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus menyertai kami atas kehidupan pada hari ini yang Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita pada hari ini dalam kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Mari bersama kita membacakan Lukas 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Sedemikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dalam kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sedemikian firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan harian kita pada hari ini menjadi saksi Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi saksi, ya, untuk menjadi seorang saksi, seseorang bukan hanya perlu tahu apa yang dia saksikan,
ya, melainkan juga siap secara mental untuk menyaksikan tentang apa yang dia saksikan kepada banyak orang. Kesiapan inilah penting, ya, untuk mempersiapkan, meyakinkan orang-orang tersebut menyaksikan tentang apa yang dia saksikan, dan orang lain yang menerima saksi itu juga percaya akan apa yang dia beritakan. Saudaraku, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam ayat renungan harian kita pada hari ini. Bagaimana dia mempersiapkan para murid untuk menjadi saksi-saksinya. Ya, setelah Yesus mati disalibkan, bangkit, dan dia memperlihatkan dirinya kepada para murid supaya murid juga yakin akan kebangkitan Kristus. Dan Yesus mempersiapkan mereka agar mereka sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya bersiap untuk menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Yesus membuka pikiran para murid pada waktu itu supaya mereka lebih mengerti akan kitab suci, akan apa yang Tuhan sudah nubuatkan, dan Yesus sudah menjalani itu semuanya. Dan para murid juga memahami karya penyelamatan yang sudah dilakukan Tuhan di kayu salib. Dia sudah mati, bangkit, dan juga naik ke surga, dan para murid menyaksikan bagaimana Yesus naik ke surga. Oleh karena itu, ketika mereka menjadi saksi-saksi Kristus, mereka juga harus menyaksikan berita tentang pertobatan, berita tentang keselamatan, bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak hanya itu juga, para murid juga akan diperlengkapi dengan kuasa. Jadi ketika Yesus mengutus para murid menjadi saksinya, Tuhan juga memperlengkapi saksi-saksi itu dengan kuasa yang Tuhan berikan bagi para murid. Ya, oleh karena itu ketika Yesus naik ke surga, ia memberkati para murid itu. Ya, ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka supaya para murid juga memiliki kuasa dalam menyaksikan tentang Tuhan bagi banyak orang sampai ke penjuru dunia. Saudaraku, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Sudahkah kita menjadi saksi-saksi Kristus, menyaksikan tentang karya keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus bagi banyak orang? Sudahkah kita menyerukan seruan pertobatan supaya hidup di dalam Tuhan? Saat ini kita diingatkan kembali bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil juga menjadi saksi-saksi Kristus bagi banyak orang dalam hidup kita setiap hari. Apa yang dapat kita lakukan? Kita sebagai saksi-saksi Tuhan, mari menyaksikan tentang Tuhan melalui tutur kata, perkataan yang kita ucapkan setiap hari bagi banyak orang. Saksikanlah bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Dan saksikan juga melalui sikap perbuatan kita. Saksikanlah bahwa sikap perbuatan kita seperti yang Yesus lakukan, memperdamaikan Allah dengan manusia, sehingga kita juga menjadi saksi Tuhan, membawa damai sejahtera, menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Ya, saksikanlah apa yang sudah kita rasakan, pertolongan Tuhan, pemulihan dari Tuhan kepada orang lain. Kita sudah merasakan bagaimana Tuhan menolong, memberkati, memulihkan keadaan kita, memulihkan ekonomi, memulihkan kesehatan, memulihkan keluarga. Saksikan bagi banyak orang, sehingga orang lain juga dikuatkan, beroleh pemulihan dari kesaksian yang kita sampaikan oleh karena kuasa Tuhan. Dan saksikanlah bahwa hanya di dalam karya Tuhan kita beroleh keselamatan. Karena itu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dan untuk menjadi seorang saksi Kristus, mari tetap menjalin persekutuan yang baik dengan Tuhan. Ya,
senantiasa bersekutu dengan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, seperti yang dilakukan para murid. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Karena itu, saudaraku, marilah tetap setia menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Karena Tuhan Yesus mengutus setiap orang yang percaya kepadanya menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari NKB 210, nyanyian Kidung Baru 210, Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih. Kuutus Kau berkarya terus. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku, utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku, kuutus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa andai tautan. Kuutus Kau membagi kasih-Ku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menguatkan, meneguhkan kami sebagai pengikut Kristus. Tuhan mengutus kami menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada, melalui ucapan kami bahwa hanya di dalam Kristus ada keselamatan, melalui sikap perbuatan kami yang membawa damai sejahtera, menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami juga diajak untuk menyaksikan tentang kebaikan Tuhan yang kami rasakan, yang menguatkan, meneguhkan, memulihkan kami, memulihkan ekonomi kami, memulihkan kesehatan kami, memulihkan keadaan keluarga kami. Tolonglah kami untuk menyaksikannya bagi banyak orang, sehingga orang lain juga diberkati, dikuatkan melalui kesaksian-kesaksian yang boleh kami saksikan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami untuk terus setia menyaksikan tentang kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh memperingati kenaikan Kristus ke surga. Demikian juga Idul Fitri bagi saudara-saudari kami yang merayakannya. Biarlah momen ini membawa kami boleh semakin berdamai sejahtera bersama dengan saudara-saudari kami yang umat beragama yang lain yang ada di tengah-tengah negara kami ini, sehingga damai sejahtera Tuhan tetap nyata kami rasakan di tengah bangsa dan negara kami ini. Dan kami percaya Tuhan menolong kami. Kami bersyukur atas pemulihan kesehatan juga yang Tuhan nyatakan bagi yang kami kasihi Bapak Mikaela Ginting. Terima kasih Tuhan, kami percaya dia sehat sempurna oleh karena Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi yang kami kasihi kakak kami Ida Arianja, Delfritra, demikian juga kakak kami Nande Angel, Nande Gide, abang kami Bapak Prian, dan semua saudara-saudari kami, keluarga kami, atau kami juga pribadi-pribadi yang sedang dalam keadaan sakit. Pulihkanlah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan menuntun dan memberkati hidup kami setiap harinya. Dan anak-anak kami juga Tuhan memberkati kehidupannya, menjadi anak-anak Tuhan dimanapun berada, menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, semua jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi ini, tetap sehat, damai sejahtera dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan ketika beraktivitas hari ini keluar rumah, ataupun memperingati kenaikan Kristus ketika kita beribadah, atau juga bersilaturahmi dengan saudara-saudari kita yang merayakan Idul Fitri, jangan lupa keluar rumah, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.